Kagak kelihatan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta salah satu pimpin doa. Ayo Gus. Ayo Ustaz Gus. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan kepercayaan agama masing-masing. Kita masuk. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta dilihat kanan kirinya ada sampah nggak ke meja? Ada. Kalau ada sampah buang di luar. Ya, kalau ada sampah kertas dibuang di luar. Ya, boleh. Sudah siap belajar? Ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Matahari. Ya, boleh. Tari. Gerhana bulan? Pertemuan dari Selasa kemarin. Tari. Matahari. Matahari. Kalau gerhana itu di pertemuan hari Sabtu kemarin. Nah, Selasa kemarin kita belajar tentang karakteristik matahari. Terus kemarin juga itu sudah jelaskan ada bagian kehidupan matahari itu akan ada. Pinter semuanya satu kelas. Sekarang kita akan belajar terkait dengan gerhana matahari dan peran matahari dalam kehidupan. Betul. Jadi anak-anak mungkin di sini ada yang pernah melihat fenomena gerhana matahari enggak? Hah? Ada yang pernah melihat fenomena gerhana matahari? Misalnya dari YouTube? Nah, Dari YouTube pernah? Dia sendiri benar. Ya, sendiri pernah. Gimana caranya sendiri? Beri kacamata. Pakai kacamata? hitam. Dan dia anak-anak pernah dengar juga nggak kalau gerhana matahari itu adalah raksasa jahat yang bernama Batara Kala yang biasa menelan matahari. Iya, jadi ya kalau di terutama di tanah Jawa itu ada cerita rakyat yang mana kalau gerhana matahari itu adalah Batara Kala yang biasa menelan matahari. Bu, kenapa kok ditelan Bu mataharinya sama Batara Kala? Jadi asal usulnya di cerita rakyat ini kalau matahari Batara Kala ini punya dendam sama Matahari. matahari dan juga bulan. Makanya kenapa kok mereka berdua ini dikejar sama Batara Kala? Batara Kala itu raksasa jahat. Ya. Beneran. Di cerita mitologi kayak gitu ya. Nah, karena kita belajar tentang IPA sebagai orang sains, kita juga harus belajar bagaimana dari segi fenomena alamnya. Gimana sih proses gerhana matahari itu terjadi? Kok bisa? Kok bisa ketika gerhana matahari itu buminya gelap? Terus? Hah? Iya, karena dimakan Batara Kala kalau menurut cerita rakyat atau mitosnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga mungkin kalian pernah dengar kalau misalnya gerhana matahari itu pada hari ibu hamil, biasanya itu kalau ibu hamil itu kan nggak boleh keluar rumah ya. Biasanya harus sembunyi, ada di bisa di tolong ya benar. Di sekitar rumah ibu juga gitu. Cerita mitosnya kalau lagi hamil itu nggak boleh keluar kalau gerhana, jadi harus sembunyi. Nah itu biar anaknya tidak terjadi cacat gitu. Terus juga ada yang bilang biar anaknya nggak hilang dimakan Batara Kala. Gitu. Ya. Terus juga kalau misalnya di dalam fenomena gerhana matahari kita sebagai umat muslim itu biasanya dianjurkan apa? Ya siapa yang jawab? Sholat. Benar ya. Ada yang pernah sholat gerhana? Siapa namanya? Oh iya Tias. Jadi sebagai umat muslim kita juga biasanya ketika terjadi fenomena gerhana matahari biasanya kita melaksanakan sholat gerhana. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3 yang harus anak capai yang pertama ini. Yang pertama itu menganalisis proses terjadinya gerhana matahari total, cincin dan sebagian. Jadi gerhana matahari yang kita pelajari hari ini itu ada 3. Ada gerhana
gambar. Kemudian ada lembar diskusi. Ya berdua. Ayo silakan Kelompoknya ya. kelompok 5 Ya. mau presentasi yang esai. Saya yang makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke. Bagaimanakah perbedaan posisi matahari, bulan, bumi antara gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin? Gerhana terjadi saat matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis yang sama atau posisi sejajar. Amin. Sekian dari kelompok 1.